Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video tutorial konversi dari Figma ke dalam HTML CSS. Pada video lanjutan ini kita akan melanjutkan tutorial kode yang kita sebelumnya, yakni hero dan navbar, dan sudah dilakukan secara responsif. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini kita akan lanjutkan ke dalam section yang berikutnya, area ini. Di sebelum kita sudah buat ini, kita langsung masuk ke Visual Studio Code, lalu kita aktifin live server. Ini kebetulan sudah saya aktifin. Lalu kita buka Figma sebagai patokan ukuran. Jadi di sini kita lihat, sebelum masuk ke section berikutnya, ini logo ini tidak ada jarak, kita kasih jarak terlebih dahulu. Kita cek di Figma, kita ubah mode jadi mode div mode. Kita lihat ini 131. Jadi kita masuk ke dalam section stylenya, ini hero section. Di atas section hero, lalu kita buat padding button, kita kasih 13 rem aja ya. 13 rem ini maksudnya 130 px. Oke, kita save dan kita lihat langsung otomatis. Oke, kita langsung masuk ke section berikutnya, yakni section, saya beri nama section support. Lalu di dalamnya kita sama seperti hero, kita buat kontainer supaya ada jarak seperti ini, jarak sini ke kiri dan jarak kanan kita samakan, katakan itu sebesar 1200 px. Jadi bisa teman-teman sesuaikan nanti pada praktek yang lain, pada proyek teman-teman. Lanjut, kita buka Figma lagi, dan di dalamnya ada, kita lihat ada secara garis besar ada dua kolom. Kolom pertama yang ini, dan kolom yang berikutnya ada di item ini, item support. Jadi kita buat kelas, kita buat kolom support, kita buat support, kolom support, kita duplikat kontainer, lalu kita fokus ke salah satunya, kolom support. Kita buat dulu misah supaya lebih mudah dalam maintenance-nya nanti. Section support, lalu di dalamnya kita buat kelas section support. Lalu section support ini mempunyai area. Kita kasih kelas terlebih dahulu, kita kasih widthnya 100%, kita height-nya auto, lalu kita kasih padding top, kita cek padding topnya berapa, 60. Bisa teman-teman lihat ke teks yang paling atas 60. Padding top kita kasih 6 rem, berarti padding button kita juga sini 60. Padding button itu 6 rem. Lalu background colornya itu kita klik di sini rectangle ini dan kita lihat colornya. Lalu kita klik hexa colornya, terus paste di sini. Lanjut, kita buat headingnya terlebih dahulu. Saya kasih nama H1 heading support.
teman-teman bebas kasih nama apa saja. Lalu kita kopas ini, lalu di bawahnya P heading, biar enak kita kasih support aja, support heading aja, kita balik aja, support heading, kita buat sini support description, lalu kita kopas kontennya, kita paste di sini, kita LTZ supaya lebih enak melihatnya, kita save, lalu kita lihat. Di sini teman-teman sudah tampil teksnya. Lalu kita kasih style, kita kopas. Pertama kita kopas dulu call supportnya, display kita masih tetap berpegang pada flex. Lalu flex direction kita lihat teman-teman, dia vertikal ke bawah, otomatis flex directionnya teman-teman pasti sudah tahu, pasti kolom. Lalu apakah kita kasih gap, kita lihat ini jaraknya 30 dan antara description ini ke bawah itu 73, berarti kita tidak akan menggunakan gap, melainkan kita akan menggunakan padding top atau padding button. Oke, kita fokus ke dalam ini, dalam heading bisa teman-teman lihat sebelah kanan ada CSS nya, kita kopas CSS nya, kita kasih terlebih dahulu kelasnya, kita deklarasikan dulu support heading, lalu di dalamnya kita paste, kita hapus yang tidak perlu. Ini ada font size, kita kasih 5 rem, font style normal, line height normal saja, kita save di sini. Lalu kita lihat ini paddingnya itu 30, margin button itu 3 rem. Lalu di support description kita kopas, kita buat di sini di stylenya, lalu di dalamnya ada CSS nya, kita kopas juga, kita paste. Font family kita tidak perlu, font size nya kita ubah ke dalam satuan rem 1,6 rem, font style normal, font line height 30 px, kita dikasih 3 rem. Oke, kita lihat teman-teman, dia masih full seperti ini karena sebelah kolom kanan belum terisi, nanti kita isi. Lanjut kita lihat sini jaraknya 73, kita kasih margin bottom itu 7,3 rem. Oke, lanjut ke dalam desain berikutnya. Ini ada 2, ada rating dan dia sebelah kanan. Otomatis kalau kita analisa ini, dia akan ada wadah flex dengan display row. Jadi otomatis kita akan membuat wadah terlebih dahulu, tetap di dalam kolom support yang bagian pertama. Kita buat rating area, lalu di dalamnya ada rating, kita buat 2 rating item dikali bintang 2. Lalu kita fokuskan di sini rating area, kita buat dulu CSS nya, display kita kasih flex, lalu di dalamnya ada SVG, kita taruh, kita klik bintangnya, sebelah kanan akan keluar SVG, kita copy semuanya, kita paste di sini, kita save, kita tutup supaya lebih rapi kelihatannya. Lalu rating item, rating area, kita lihat jaraknya, gapnya 80, jadi gap 8 rem.
Lalu di dalam SVG ini kita buat rating item terlebih dahulu. Display flex, dan otomatis dia secara vertikal otomatis flex directionnya itu kolom. Lalu kita lihat jaraknya apakah sama 18. Di sini bawah 18, berarti kita menggunakan gap. Kita ketik gap di sini 18, itu kita ubah satuan ke rem 1,8 rem atau 18 px. Lalu di dalamnya, nah kita save dulu teman-teman supaya bisa lihat hasilnya. Oke, sudah ada bintang. Lalu di bawahnya kita buat juga rating. Saya buat rating star saja, rating star. Sini kita paste. Lalu saya buat strong. Karena di sini ada tebal sedikit, tapi di sini tidak. Dan umumnya kita akan kopas. Kita kopas. Kita buat dulu rating starnya. Rating star. Kita paste. Kolomnya kita hapus. Font size-nya itu 1,8 rem. Font style normal, font weight normal. Save, rating star. Lalu sini data brick, kita copy, kita buat div. Sini, sorry. Di bawah rating star kita buat lagi rating text. Saya paste. Rating text saya kopas, lalu saya buat kelas di sini dan isinya adalah CSS. Dari sini kita paste, lalu font family kita hapus, kita font size-nya kita jadikan satuan rem, lalu font style-nya normal dan height-nya normal, font weight-nya 700. Oke, aman. Lanjut, kita duplikat rating itemnya. Rating itemnya kita buka SVG-nya, kita copy lagi, kita hapus yang lama, lalu ratingnya kita ubah begitu sama 4,8/5, 4,9. Ini 4,8 kita ganti jadi 4,8. Lalu kita kopas rating teksnya, kita paste. Oke, lanjut kita ke kolom berikutnya. Kita minimizekan call support supaya lebih mudah, terus di dalam lebih enak dilihat. Kita ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya itu item, lalu kita analisa sebentar. Berarti ini item rating area yang mana dia display flash directionnya kolom dan ada gapnya ini. Lanjut call support. Saya buat dulu support list support area. Saya buat support area
Lalu di dalamnya ada support item. Lalu di itemnya itu ada icon box. Lalu di dalamnya ada div lagi, support text, di dalamnya lagi kita buat sini untuk publishing, support heading, support text heading. Saya hapus lagi, support kita support heading, description. Oke, kita fokus satu-satu dulu. Support area, support area, displaynya seperti flex, lalu dia ke bawah, berarti flex directionnya itu kolom, lalu gapnya itu 33, 30 ini 33 juga, gapnya itu 3,3 rem. Lalu kita fokus ke icon box, support item dulu, lalu kita buat support item. Support item itu ke kanan, berarti displaynya flex, lalu jaraknya itu 21, berarti gapnya 2,1 rem. Icon box, saya buat dulu icon boxnya, kita kopas ini, icon box yang di dalamnya, terus background color kita kopas juga, style di sini. Lalu di dalamnya SVG, paddingnya 15, padding 1,5 rem. Di dalamnya kita paste. Oke, ini publishing. Lanjut kita kopas di sini, lalu kita kopas juga ini kontennya, support text heading, copy, saya paste, color font family inter tetap, font size 2,8 rem, font style normal, normal, line height normal. Oke. Lalu kita buat kelas juga di sini. Lalu saya kopas CSS-nya, font family tidak dipakai, terus font size kita konversikan ke 81,8 rem, font style-nya normal, line height-nya kita kasih 3 rem. Oke, save. Lalu kita reload ini, dan
kita bisa lihat ada terbagi dua. Kita selesaikan terlebih dahulu. Ini support item, kita kopas. Yang ini kita tutup. Ada berapa? 2, ada 3, ada 3. Lanjut item kedua. Item kedua saya ganti ini, saya kopas bijinya. Lalu saya kopas analytics, lalu saya kopas kontennya. Oke, saya save. Saya kopas lagi engagement, saya kopas SVG nya, saya minimize dulu, lalu engagement, lalu di dalamnya saya fokus lagi. Oke, ini ada jarak. Ini jaraknya adalah kita katakanlah 43 tuh. Oh, 28. Akan tetapi kita di dalamnya tidak buat support area, jadi kita buat kelas baru saja kan, khusus untuk gap 28. Kita buat kelas ini gap 28 yang di dalamnya gap 28.8 rem. Oke, berhasil toh? Sama persis. Lalu kita main ke responsif, tekan F12. Kecilin 1000, masih aman. 900 masih aman. 800 masih aman. 700 sepertinya kita mesti taruh 700 ya. 700 kita buka style responsif, khusus untuk bagian max white 700 kita tambahkan di dalamnya. Kita akan merubah ini secara vertikal menjadi horizontal, berarti di sini harusnya kita kasih kelas terlebih dahulu di sini, yakni area support. Saya buat area support aja. Area support kita harus punya pembungkusnya. Kita kasih display flex, sama toh. Kita balik sini, saya buat area support, lalu saya ganti flex direction menjadi kolom. Oke, udah berhasil teman-teman. Lalu
saya ingin membuat posisinya menjadi tengah-tengah. Kita buat support heading, area support, dari area support kita buat support heading, text center, kita koma, description, lalu rating area, oh ya, di luar dari teks saya buat sini rating area itu justify content center, lalu bagian berikutnya support area itu justify center. Oke. Udah berhasil teman-teman. Kita klik ini, masih berhasil. Kita close, masih berhasil. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya terkait dengan features. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye bye.